Halo Semeton Rupiah, kembali lagi di Ngopi Beli, Ngobrol Pintar bareng BI Bali. Bersama saya Aldrin yang akan memandu podcast pada episode kali ini. Di mana pada episode kali ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari dua pelaku usaha UMKM yang merupakan UMKM binaan Bank Indonesia Provinsi Bali. Di mana sektor UMKM juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk pengadaan lapangan pekerjaan dan juga pertumbuhan perekonomian ke depan. Langsung saja kita berkenalan dengan dua pelaku usaha UMKM yang merupakan binaan dari Bank Indonesia Provinsi Bali. Mungkin yang pertama bisa dimulai dari yang di tengah. Untuk Ibu, saya persilakan. Selamat sore, saya Agung Indra dari Agung Bali Collection. Jadi Agung Bali Collection ini adalah perusahaan atau usaha dalam bentuk pengembangan dan pelestarian tenun ikat endek Bali. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin selanjutnya kita beranjak ke Bapak yang di sebelah sana yang satu-satunya ya laki-laki pada episode kali ini. Kami persilakan Bapak. Om Swastiastu, selamat sore, saya Komang. Jadi biasanya orang memanggil saya Komang Kopi. Kebetulan saya memiliki usaha yang namanya Bali Arabica. Jadi Bali Arabica ini bergerak di sektor pertanian khususnya kopi Arabica yang ada di Kintamani. Oke, terima kasih Bapak. Jadi pada kali ini mungkin kita akan sedikit membahas terkait perjalanan usaha yang Bapak Ibu laksanakan selama ini. Bagaimana sih cerita awal mulanya ya Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis yang sedang dijalankan sekarang, dan bagaimana sih awalnya tertarik untuk memilih sektor yang ditekuni saat ini? Jadi kalau Agung Bali Collection ini kebetulan berdirinya di tahun 2015. Jadi saat itu kita memang mulai usaha dalam bentuk ataupun dalam suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kami tentunya. Jadi saat itu 2015 tenun di Bali itu banyak yang berguguran karena beberapa tenun ikat ada datang dari tenun ikat Bali terutama ada datang dari luar Bali dan menyebabkan pergeseran harga ataupun persaingan harga yang cukup signifikan dan yang membuat perusahaan-perusahaan tenun itu nggak mampu bersaing seperti itu. Jadi banyaklah yang mereka yang berguguran tenunnya, kemudian kita lihat tenunnya itu banyak banget numpuk nggak bisa dijual saat itu. Kemudian kita mulai berpikir ini tenunnya harus diapakan, terus harus bagaimana. Kemudian perusahaan mereka juga harusnya yang mereka berdirikan ada yang 25 tahun, 15 tahun, sayang banget kan dengan persaingan harga langsung hilang begitu saja gitu. Apalagi lapangan pekerjaan yang sudah menyerap banyak banget ibu-ibu rumah tangga untuk tenun tersebut. Jadi dari permasalahan itulah kita mencoba untuk bagaimana caranya tenun ini tetap bisa berjalan. Kemudian kita mulai mencoba membuat itu surface design endek atau desain tenun. Itu kita desain, kita tambahkan prada di atasnya. Kemudian kita mencoba untuk membuat lebih seni lah dari sebelumnya seperti itu. Jadi kita aplikasikan dari teknik membatik ke teknik-teknik yang ada di Bali seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu kita mulai itu ternyata kita itu riset hampir 6 sampai 8 bulan itu kita buat percobaannya. Setelah udah berhasil kita mulai mencoba membuat, kemudian ada permasalahan lain lagi di sekitar tempat tinggal kita. Banyak anak-anak yang mau kuliah itu kekurangan dana untuk kuliah gitu. Jadi mereka tidak bisa kuliah padahal anak-anak itu pinter-pinter semua gitu. Artinya dari segi wawasan itu cukup bagus lah gitu. Cuman sayang banget kan kalau nggak dilanjutkan seperti itu. Jadi kita nggak pengen lah banyak lagi anak-anak yang gagal di pendidikannya karena biaya seperti itu. Jadi kita mulai mencoba untuk latih mereka untuk membuat surface design ini, kemudian berjalanlah itu
Akhirnya sampai kita setahun, kemudian 2016 kita mulai pemasaran. Di awal itu memang nggak, ya namanya pemasaran usaha ya, jadi nggak langsung mereka bisa nerima bahwa ini tuh produk yang bagus, produk yang bisa dijual dan dipakai sebagus yang kita pikirkan gitu. Itu banyak yang nolak juga, pada saat awal tuh banyak juga penolakan. Kemudian karena niat kita mungkin memang ingin mengembangkan tenun, jadi ada cara-cara lain, salah satunya kita bersinergi sama pemerintah. Jadi kita coba masuk ke pemerintahan, ikut pameran-pameran di pemerintahan. Nah, dari sanalah kita mendapatkan pangsa pasar yang sesuai dengan produk kita di tahun 2016 itu sendiri, dan sampai saat ini seperti itu. Oke, jadi dari awalnya yang berguguran tapi malah survive stronger ya, Bu ya. Oke, kita beranjak ke Pak Komang. Untuk Pak Komang, sekiranya gimana sih awal mulanya bisa memulai usaha ini dan tertarik nih di bidang kopi, Pak? Oke, baik. Jadi kalau melihat dari sejarah panjang kami terkait dengan perjalanan Bali Arabica sendiri, sebetulnya Bali Arabica ini lahir dari sebuah keadaan, itu adalah kepepet. Karena orang Kintamani kemudian besar dan tumbuh di daerah pertanian yang notabene di sana kita memiliki banyak potensi alam. Salah satunya adalah kopi Kintamani. Nah, terus dari sana keinginan dari orang tua kita sekolah, otomatis kita dituntut menjadi sebuah menjadi ASN ya, karena itu harapan orang tua kami. Nah, ternyata harapan-harapan ini tidak pernah nyampai waktu itu, sehingga saya melihat bahwa kenapa enggak saya mencoba sesuatu hal baru dengan mencoba mengembangkan, meng-create produk sesuai dengan potensi yang ada di daerah saya. Sambil saya hampir 4 tahun menjadi guru honorer di sekolah yang tanpa gaji. Waktu itu saya mencoba meng-create produk kopi ini, kemudian di tahun 2013 saya sudah mulai ikut yang namanya wirausaha. Waktu itu ada wirausaha pemula. Kebetulan di Pemda bekerja sama dengan BPPT dan juga pemerintah. Awal cikal bakalnya di sana. Jadi kita dipilih 10 orang waktu itu, kemudian kita diberikan biaya 10 juta di akhir tahun itu sebagai hadiah, dan kita mulai mengembangkan produk ini. Nah, kemudian di tahun 2014 waktu itu syukur sekali kita mendapatkan informasi waktu itu di Bank Indonesia Provinsi Bali itu melakukan sebuah kompetisi yang namanya Wirausaha Bank Indonesia WUBI. Jadi di tahun 2014 inilah kemudian Bali Arabica yang awalnya namanya Kopi Alam waktu itu kita rubah menjadi Bali Arabica. Jadi kita tidak hanya menanam, kita banyak melakukan kolaborasi dengan beberapa petani, tidak hanya di kawasan Kintamani, kita juga ada bekerjasama dengan di kawasan Buleleng, dan bahkan kita terus melebar, kita juga bekerjasama dengan teman-teman petani yang ada di Pupuan. Ada yang secara personal, ada yang dalam bentuk BUMDes, dan juga ada dalam bentuk subak, untuk kita sama-sama tumbuh bagaimana kita bisa mengembangkan, menaik kelaskan kopi Kintamani dan mengenalkan secara internasional. Jadi konsentrasi bisnis kami itu kami menanam, kami juga mengolah, kemudian kami juga memiliki kafe. Jadi hulu hilir kami kerjakan, dan juga kita mengembangkan atau meng-create yang namanya Journey of Bali Kopi. Jadi sebuah experience yang kami bangun bagaimana orang asing yang datang ke Bali bisa mendapatkan sesuatu pengalaman dengan mengikuti tur yang kami adakan, dan kita bekerja sama dengan beberapa e-commerce internasional seperti Airbnb, Klook, Get Your Guide. Dan itu pun ide-ide itu lahir dari pameran internasional yang kebetulan kami sangat dibantu oleh Bank Indonesia. Jadi kita startnya di tahun 2016, saya diajak pameran ke Moskow, kemudian 2018 ke Jepang, ke Inggris 18, dan sampai 2022 ke Inggris. Jadi dari perjalanan itu kami melihat bahwa posisi tawar kopi Kintamani ini kalau dibandingkan kopi luar, itu kan areal kita kecil.
Jadi secara produksi, skala produksi kita kalah dengan Sumatera, Java dan sebagainya. Tetapi kita memiliki sebuah kelebihan. Kita itu tumbuh di daerah pariwisata yang notabene bahwa Bali ini sebagai mukanya dunia atau mukanya Indonesia. Nah, kami melihat bahwa dengan memadukan experience ini, kita bisa memadukan antara dunia pertanian dengan dunia pariwisata. Sehingga kami melihat bahwa rohnya dari pariwisata Bali ini kan sebenarnya budaya. Budaya itu napasnya adalah pertanian. Sehingga dengan ini otomatis dengan berkembangnya dunia pariwisata, petaninya juga akan mendapatkan kecipratan seperti itu dengan pola seperti ini. Wah, keren banget Pak Komang, kepepetnya sampai ke luar negeri gitu ya. Oke, jadi menyinggung soal bisnis yang dijalankan, mungkin tadi Ibu Gung Indra udah sempat nyinggung sedikit terkait tantangan di awal ya Ibu ya. Nah, saya juga mau tahu nih terkait bisnis kopi yang Pak Komang jalankan itu sekiranya tantangan awalnya itu bagaimana sih Pak? Kalau kita masuk ke pengusaha pemula ya, yang semuanya serba kurang, bahkan menurut saya minim ya. Jadi minim pengetahuan, minim modal. Salah satu kuncinya adalah mentality. Itu, mentality. Jadi bagaimana seseorang kalau mau menjadi wirausaha, mereka harus memang sudah siap secara lahir dan batin, gitu loh. Artinya mentalitinya itu harus bagus, karena 5 tahun, 10 tahun itu perjalanannya seperti apa. Nah, pertama adalah mentality. Yang kedua, setelah kita cukup siap nih secara mentality. Nah, kebetulan syukurnya dulu kalau saya sendiri kan waktu di sekolah, waktu di universitas, saya kan memang lahirnya di organisasi. Jadi secara mental saya siap. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Betul banget kata Pak Komang ini. Kalau awalnya untuk membangun usaha itu adalah mentality ya Pak ya, karena dasarnya tuh dari diri kita sendiri selaku entrepreneurnya itu. Selain itu karena Pak Komang juga dari kopi ya teman-teman, alam itu juga sangat berpengaruh ya Pak ya terhadap biji kopi yang dihasilkan dan juga perjalanan bisnisnya. Nah, beranjak dari Pak Komang kita beralih ke Bu Gung Indra nih, kira-kira tantangan apa lagi sih Bu yang dihadapi dalam proses membangun Agung Bali-nya ini? Jadi kalau untuk tantangan itu, kalau nggak ada tantangan kayak nggak afdol ya kalau usaha ya. Jadi memang kalau usaha itu mungkin kalau ada tantangan itu yang membuat kita untuk pengen bangkit terus gitu. Jadi tantangan terbesar kalau di Agung Bali atau usaha tenun khususnya itu SDM. Jadi regenerasi penenun itu tuh PR banget buat kita. Nah, itu dia kenapa kita sampai sekarang berkolaborasi dengan beberapa yayasan, terus ada pesantren juga. Nah, itu juga dibantu oleh Bank Indonesia. Kita dipertemukan oleh beberapa yayasan pendidikan. Jadi di sana kita membuat ekstrakurikuler menenun. Nah, jadi setelah ekstrakurikuler menenun, setelah mereka lulus di sana, mereka bisa bergabung dengan kita. Itu kita memang buat polanya supaya mereka juga tertarik dengan kita dan kita juga bisa ke depannya untuk regenerasi penenunnya itu terus berjalan seperti itu. Jadi karena untuk mencari penenun, kalau di Bali kalau udah apalagi anak-anak muda ya, kalau nenun itu kayaknya kerjaan ibu-ibu, nah gitu ya, kerjaan ibu-ibu dan nggak bisa make up, nggak bisa gaul kayak gitu. Nah itu kita rubah polanya, itu jadi kita menenun itu nggak harus di tempat di gudang aja. Jadi sekarang kita bekerja sama juga dengan beberapa hotel yang ada di Bali. Seperti yang dikatakan Pak Komang tadi, kita bersyukur banget ada di Bali nih, di tempat pariwisata yang banyak banget peluangnya. Jadi kita kerjasama sama beberapa hotel, kita hampir setiap hari di hotel-hotel A, B, C, D itu kita menenun di sana. Nah, jadi penenun lebih tertarik nih, kayak dia kerja di hotel jadinya, seperti itu. Jadi memang
tiap hari itu mereka sudah si A di hotel ini, jadi setiap hari seperti itu. Jadi mereka bisa berdandan, bisa interaksi langsung dengan tamu-tamu seperti itu. Nah itu juga membuat mereka tertarik gitu loh dengan tenun gitu. Nah permasalahan itulah yang kita juga terus menggali bagaimana caranya regenerasi penenun ini terus ada, SDM itu tidak jauh-jauh lagi nyari pekerjaan di luar Bali yang notabene kalau di Bali itu sebenarnya banyak banget loh pekerjaannya, cuman kita mau atau tidaknya saja ya, gengsi atau enggaknya aja sebenarnya seperti itu. Nah itu mungkin itu tantangan pertama kita. Terus untuk tantangan yang lainnya tentunya kalau di kita itu kalau untuk pemasaran, ya kalau kita setiap masalah itu pasti selalu ada solusi ya. Jadi kalau pemasaran itu hampir setiap hari tantangannya. Jadi apalagi di sosial media itu harus terus update. Apalagi kita di fashion ya, setiap detik itu berubah fashionnya, setiap detik berubah. Jadi itu kita harus mulai untuk kita sudah harus siap untuk belajar setiap hari, apapun itu tantangannya ya kita harus belajar untuk mencari solusi di setiap tantangan itu gitu. Oke Bapak Ibu, jadi tadi udah membahas tentang awal mula dan tantangan yang dihadapi. Nah saya juga mau tahu nih sekiranya bagaimana sih awal mula dipertemukan dengan program binaan Bank Indonesia ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit awal mulanya. Mungkin dari Ibu Gung Indra dulu boleh. Jadi kalau untuk bertemu dengan Bank Indonesia ya, saat itu Agung Bali lagi pameran di Denpasar Festival 4 bulan Desember 2016. Jadi kita di sana pameran, kemudian ada salah satu dari Bank Indonesia berkunjung ke tempat kami di pameran itu, dan saat itu kita nggak tahu nih kalau itu tuh orang Bank Indonesia kayak gitu, nggak tahu ya, yang namanya kita customer semua kita perlakukan sama kan ya. Jadi setelah selesai dari pameran itu mereka berkunjunglah ke tempat kami seperti itu. Jadi kita beranjak ke Pak Komang nih, gimana sih ceritanya awal mula pertemuannya sama Bank Indonesia Pak? Saya masuk ke Bank Indonesia itu karena tertarik mengikuti program entrepreneurnya Bank Indonesia, Wirausaha Bank Indonesia di tahun 2014. Nah, jadi dari sana saya dilatih, diberikan coaching dan sebagainya. Nah, sehingga lama-kelamaan ini kan berkembang terus. Nah, dari sana yang awalnya dulu saya hanya mengembangkan kopi, karena kopi ini kan ruang geraknya sangat terbatas Mbak. Karena ini kan bisnis saya secara personal gitu loh. Tapi saya melihat bahwa di Kintamani selain kopi ini kan ada sentra bawang juga. Nah kebetulan kaki saya yang satunya ini adalah di bawang juga, karena saya ini di generasi keempat kalau di bawang. Ya, ini sudah turunan dari buyut saya. Dan kebetulan juga waktu itu Bank Indonesia juga mulai menggarap potensi bawang yang berkaitan dengan inflasi daerah. Nah, sehingga di tahun 2005 ini berbeda sedikit ya jalurnya. Di tahun 2005 ini dari Bank Indonesia itu melakukan semacam kunjungan ke kelompok yang berkoordinasi dengan dinas terkait. Ternyata kelompok saya juga yang menjadi salah satu kelompok yang diuji coba membuat yang namanya sistem demplot. Karena ini kan kalau di klaster bawang ini kaitannya ada MOU yang benar-benar serius antara Bupati Bangli dengan pimpinan KPW Bali Bank Indonesia, seperti itu. Jalurnya berbeda. Nah, dari sana sama. Jadi secara teknik pelatihannya mirip ya. Cuman ini ada yang sendiri, ada yang berkelompok, klaster gitu. Nah, di klaster ini bagaimana kita banyak dibantu dari yang misalnya kelompok yang hanya awalnya berkelompok, hanya kumpul, kemudian kami membuat IDRT yang jelas, sampai kelompok kami berbadan hukum. Gini. Mungkin di Bali tidak banyak kelompok tani yang berbadan hukum, karena kita kan berpikir bahwa bikin sesuatu atau meng-create sesuatu ini tidak jangka pendek, jangka menengah, bahkan kita berpikirnya ke jangka panjang gitu loh. Dari sedikit menjadi banyak, dari belum berkembang menjadi berkembang. Kemudian kelompok yang kami dirikan berbadan hukum,
yang konsentrasinya dulu kita hanya memproduksi, kalau di sana bawang kan, produksi. Kemudian bagaimana bawang ini di sisi lain juga pas produknya banyak, karena kita kan menanam bawang ini sepanjang tahun. Jadi setahun itu bisa menanamnya 5 kali. Dan bahkan kita tidak mengenal musim di sana, dan bawang itu sebagai tanaman pembuka karena kita persis berada di pesisir Danau Batur, dan satu-satunya sentra bawang itu di Bali itu hanya di Kintamani, dan hampir kita menyuplai hampir sekitar 80% kebutuhan untuk Bali. Dari sana kita juga menggarap hulu sampai hilir, persis seperti kopi. Ya, cuman kalau di bawang sendiri, karena ini namanya komunitas, namanya kelompok, itu secara akselerasinya sangat berbeda. Kalau usaha kan kita bisa melompat atau melenting sendirilah berdasarkan visi dan misi kita. Tapi kalau kita berbicara orang banyak, biasanya kita kan tetap menggunakan yang namanya wadah musyawarah. Jadi keputusan besarnya adalah bagaimana keputusan terbanyak itu yang kita pakai. Jadi pelan tapi pasti gitu loh. Barang tentu dari sana awalnya di kami, kalau misalnya di petani kan ada semacam stigma nih, negatif. Kalau petani itu kotor, petani itu dekil. Bahkan kalau dulu yang namanya petani itu belum masuk ke bank, kadang-kadang kita ditolak loh karena pakaian kita. Dan mungkin sampai saat ini juga masih banyak tanda kutip petani yang seperti itu. Arti tanggapan bank itu ini belum bankable gitu. Nah, syukurnya setelah kami digandeng oleh Bank Indonesia, sehingga sampai bank sekarang salah satu bank yaitu BNI sampai bikin agen 45 di tempat kami. Jadi sekarang bank yang butuh kami, bukan petani yang butuh bank, sampai seperti itu. Nah, jadi stigma-stigma yang negatif itu kita rubah menjadi stigma positif, dan bahkan di sana kita bikin yang namanya konsep triangle kalau di komunitas kami. Jadi triangle itu ada petani, ada bank, dan juga di satunya itu ada uptaker. Artinya kalau dulu kita menjadi petani, kita berpikir kita minjam uangnya dari mana, modalnya dari mana supaya kita berproduksi terus. Belum lagi satu sisi pikiran kita itu pening. Nanti kalau saya menanam nanti dibawa kemana gitu lah. Sehingga dengan triangle ini sekarang kita sudah tidak berpikir mau dibawa kemana. Semasih ada produksi kita gampang. Jadi bahkan setiap petani itu bisa melakukan penjualan secara langsung ke pasar induk. Dan karena kita terus melakukan penanaman sepanjang hari, jadi sekarang bank yang menjemput kami. Oke, artinya kalau Pak Komang ini awalnya ketemu BI itu di kelompok tani bawangnya ya Pak ya? Yang pertama di kopinya Pak. Karena kopinya kan di tahun 2014 kami ikut yang namanya Wirausaha Bank Indonesia. Kita melihat bahwa kopi Kintamani ini bisa maju, itu sama konsepnya, ada MOU antara Bupati Bangli dengan pimpinan Bank Indonesia. Ini kan berbicara kawasan, berbicara orang banyak. Sehingga untuk akselerasi ini kita harus dalam bentuk komunitas, dalam bentuk kelompok. Berbeda dengan di kopi. Kalau kopi kita masuk ke BI-nya kan secara perorangan, secara individu gitu loh. Oke, selanjutnya mungkin selain yang udah disampaikan tadi, baik itu dari pelatihan, pameran, dan yang lainnya, sekiranya apa sih manfaat yang Bapak Ibu rasakan dari program binaan Bank Indonesia ini? Mungkin bisa di-sharing sedikit ke pemirsa juga. Mungkin bisa dimulai dari Pak Komang dulu. Sesuatu hal yang sangat luar biasa menurut saya kalau di Bank Indonesia. Seperti tadi, kenapa kita harus bermental bagus? Karena Bank Indonesia itu sering sekali memberikan kejutan ke kita. Surprise ya Pak? Ya, surprise. Yang penting kita yakin bisa melakukan dan kita dan kita berani. Nah, hal yang lain yang menurut saya ini mungkin tidak akan pernah saya lupakan ya. Di berkat Bank Indonesia, saya tidak pernah bermimpi pameran sampai ke luar negeri, dan bahkan saya bisa berulang-ulang ke luar negeri. Padahal kalau kita lihat UMKM kopi ini kan Nusantara itu kan banyak sekali. Kok saya yang dibilang usahanya kecil kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, kok saya yang dipilih? Waktu itu saya disuruh ke London sendiri lagi, tidak pernah didampingi, dan bahkan saya tidak mau berangkat karena takut hilang ya. Takut hilang, pemahaman bahasa Inggris yang kurang bagus. Kalau misalnya pameran dengan Bank Indonesia kan selalu ada pendamping nih, baik dari daerah ataupun dari pusat. Dan dari tantangan ini challenge yang paling bagus menurut saya, akhirnya saya bisa, dan sampai saat ini saya berpikir kemanapun ada peluang saya bisa kerjakan. Kemarin di acara di G20 juga saya diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu pembicara,
Dan itu sama, saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi bagaimana saya harus presentasi tentang small and medium enterprise ini dengan menggunakan bahasa Inggris karena ini acara internasional. Syukurnya dengan mental yang bagus tadi, saya berani dan saya akan selalu mencoba semua tantangan yang ada. Walaupun nanti hasilnya itu baik ataupun buruk. Yang penting berani mencoba. Oke. Terima kasih Pak Komang untuk sharing pamerannya di luar negeri ya. Sekarang kita beranjak ke Bu Gung Indra terkait manfaat apa sih yang dirasakan selama menjadi mitra binaan Bank Indonesia. Mungkin bisa di-sharing juga ke pemirsa. Jadi manfaatnya banyak banget. Itu kita bersyukur seperti Pak Komang tadi sampaikan, kita serasa dapat karpet merah nih kalau di Bank Indonesia. Jadi dari fasilitas, terus pelatihan, itu tuh maksimal banget semuanya. Pokoknya kita tuh dibimbing sampai yang bener-bener jadi banget gitu. Yang seperti kami di Agung Bali yang awalnya kami bener-bener dari nol nih, nggak tahu pasarnya gimana, terus produksinya bagaimana. Nah, sampai kita dibimbing, sampai kita bisa ekspor. Nah, mungkin kita itu awalnya apalagi di pengrajin tenun ya, apalagi fashion daerah seperti itu ya. Kayaknya untuk ekspor awalnya itu kayak nggak mungkin banget, apalagi tenun. Kita berpikir orang luar pakai baju tenun, kayaknya mungkin dia berpikir panas dan lain sebagainya kan gitu. Ternyata setelah kita dibina oleh Bank Indonesia, kita dipertemukan oleh beberapa event internasional, terus kita dipertemukan oleh buyer. Ternyata dari sana wawasan kita lebih terbuka nih. Jadi nggak hanya sekedar fashion, jadi produk-produk yang kita hasilkan di daerah yang kita memang harus menjaganya ya, dan itu tuh bisa lebih dikembangkan lagi selain fashion, juga jadi home decor itu yang nggak pernah kita kepikiran bahwa produk tenun itu bakal diekspor seperti itu. Itu sih yang paling besar manfaat di kita, yang dari segi omset pasti meningkat yang dari awal, terus kemudian membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan kita juga diajarkan bagaimana sharing juga ke teman-teman, bahwa kita usaha itu nggak bisa jalan sendiri, kita harus bersinergi, kita harus bisa berkolaborasi, dan untuk mencapai pasar ekspor pun kita juga nggak akan bisa jalan sendiri, kita harus bekerja sama, berkolaborasi. Selain dengan sesama pengusaha, kita juga harus bersinergi dengan pemerintah tentunya ya. Jadi hal itu yang membuat kita memang sangat bersyukur banget kita dibina oleh Bank Indonesia. Jadi pemasaran yang hanya di lingkungan kita yang awalnya tenun cuma dipakai untuk kepura, cuma dipakai untuk pakaian kantor yang ada di daerah Bali saja, bisa ekspor sampai 12 bahkan 50 negara kemarin pada saat pandemi. Dan seperti cerita Pak Komang juga tentang G20, nah itu juga pengalaman yang luar biasa buat kami. Jadi di G20 itu juga kita dapat beberapa buyer, dan sampai saat ini kita masih berhubungan baik dengan buyer tersebut, dan mereka juga masih tetap pemesanannya di kita, dan kita juga untuk menjaga kualitas, membuat packaging yang lebih baik lagi. Nah, di sana juga kita belajar banyak banget seperti itu. Jadi memang dari segi fasilitas dari BI itu memang supportnya luar biasa. Dan kita juga difasilitasi berbagai alat tenun, karena kalau kita mungkin UMKM ya, kalau beli alat tenun sebanyak 150 pieces itu kayaknya perlu proses yang cukup panjang lagi. Tapi karena kita sudah dibantu oleh Bank Indonesia, jadi dihubungkan oleh bank-bank terkait yang tentunya dengan pendanaan yang ada juga, kita lebih gampang untuk mengakses pendanaannya seperti itu. Jadi kita memang dihubungkan oleh Bank Indonesia udah kayak jalan di karpet merah aja kayak gitu.
Jadi kalau kita di Agung Bali, Bank Indonesia itu udah kayak orang tua kita sendiri. Jadi mereka paham bener anak-anaknya itu kesulitannya bagaimana, maunya apa, dan kita juga pengennya, kita juga mau bahwa kesempatan itu tidak ada dua kali. Jadi kita apapun yang diberikan, kesempatan apapun yang diberikan oleh Bank Indonesia, udah kita gas aja. Gas aja gas ya, aja. Iya, Gitu. tadi sempat disinggung sedikit nih sama Bu Gung soal ekspor ya Bu. Sekiranya gimana sih Bank Indonesia itu membantu UMKM untuk meningkatkan kapasitasnya dari yang awalnya tadi kita cerita dari baru mulai banget sampai hari ini udah berbicara soal ekspor gitu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa di-sharing sedikit gimana sih Bank Indonesia membantu meningkatkan kapasitas dari bisnis UMKM yang Bapak Ibu miliki seperti itu. Jadi kalau untuk peningkatan kapasitas, lagi di ekspor itu kan udah per bulan kamu bisa ngasilin berapa, terus kualitasnya itu kamu harus sanggup dengan kualitas yang standar ekspor seperti itu ya. Jadi dari Bank Indonesia sendiri itu pelatihan hampir setiap bulan kayak ada pelatihan. Jadi kita dilatih terus untuk meningkatkan kapasitas dari segi kualitas itu. Jadi memang dari pelatihan-pelatihan itulah kita belajar untuk meningkatkan dari proses produksi kita, meningkatkan usaha kita untuk mencapai standar ekspor yang diinginkan oleh beberapa negara atau buyer-buyer tertentu seperti itu. Oke, dari tadi kita udah banyak sharing Bapak Ibu terkait awal mulanya, tantangannya, bagaimana memperluas pasar, mengembangkan produk dan sebagainya. Mungkin sekarang saya mau nanya ke Bapak Ibu bagaimana sih sekiranya saran yang bisa diberikan kepada pemirsa yang sekiranya ingin mengembangkan usaha mereka juga nih seperti Bapak Ibu yang sudah melakukan ekspor dan lain sebagainya, dan juga kisi-kisi sedikit pencapaian championship ekspor dari Agung Bali mungkin sekiranya bisa di-sharing juga ke pemirsa. Jadi terkait dengan champion ya yang baru kemarin kita dapatkan, kita bersyukur sekali dan kita berterima kasih kepada Bank Indonesia. Jadi itu membuat kita lebih bersemangat lagi, dan itu juga membuat teman-teman di sekitar kita juga kok bisa sih dapat champion itu gitu. Yang awalnya kita memang nggak sampai pikirannya dapat champion itu ya, karena kita selama ini berjalan yang kita pikirkan adalah bagaimana berkembang, bagaimana usaha ini bisa berkembang, bagaimana kelanjutannya, apalagi kita sudah ekspor, bagaimana ekspor ini tidak hanya di usaha kami, tapi kami juga menularkan ke teman-teman, terutama teman-teman pengrajin juga harus bisa nih memperluas pasar ya seperti itu. Jadi kita dari awal Agung Bali sendiri membuka atau membuat pasar itu yang berkelanjutan. Jadi nggak hanya sistem jual beli untuk saat ini, tapi kita pengen pemasaran yang kita buat itu untuk selanjutnya. Jadi kerjasama antara buyer itu untuk selanjutnya dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi memang hasil sekali kemarin di pertemuan tahunan Bank Indonesia 2024 kita mendapatkan apresiasi UMKM ekspor. Kemudian itu juga penyemangat buat kita, dan ini rangkaiannya sebenarnya nggak sekarang aja gitu, sebulan 2 bulan udah langsung dapet champion itu enggak. Jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini karena usaha yang berkelanjutan. Jadi kita sudah mulai ekspor itu dari 2019. Jadi dari 2019 itu kita terus berkembang. Jadi yang awalnya hanya promosi, kemudian sampai mendapatkan buyer, kemudian dari buyer kita mendapatkan buyer yang berkelanjutan, dan
banyak peluang ekspor yang kita dapatkan, dan kita juga banyak belajar dari beberapa negara untuk bagaimana kita menjaga kualitas kita, bagaimana kita menyiapkan untuk izin-izin kita pergi ke beberapa negara ya, itu tentunya pasti berbeda-beda izinnya. Nah, dari hal-hal itulah yang kita sudah pelajari bersama Bank Indonesia, yang kita juga sudah dilatih dari 2017 sampai 2004 ini, sampai hingga saatnya sampai akhirnya kita mendapat champion ekspor ini. Jadi memang perjalanannya itu nggak sebulan, nggak setahun, jadi memang perjalanannya itu sudah beberapa tahun. Dan mungkin teman-teman juga yang bergerak di bidang fashion atau kriya itu juga pasti akan ada di posisi ini juga, tapi harus tetap semangat. Jadi harus berkomitmen juga bahwa kalian juga bisa, seperti itu. Oke, jadi menang BI Awards sebagai championship ekspor ini bukan hal yang instan ya Ibu ya, sudah dikerjakan dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, terima kasih Ibu untuk sharingnya. Kita beranjak sedikit nih ke Pak Komang yang punya usaha yang berbeda dengan Gugong, dimana Pak Komang ini kan bergeraknya di bidang ketahanan pangan ya, bisa dibilang ya Pak, punya kelompok tani bawang dan juga kopi. Sekiranya ada saran atau tips and trick tersendiri nggak untuk pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang serupa nih Pak? Oke, jadi kalau saran saya terkait di dunia pertanian, jadi dunia pertanian ini kan sangat seksi. Karena pangan ini, tanpa ada pangan semuanya nggak bisa makan gitu loh. Jadi kita juga banyak sekali sekarang melihat tanda kutip di media-media bahwa kita lagi krisis petani muda. Kalau yang mau jadi petani katanya akan dapat per bulan 10 juta. Nah, tentu ini adalah sebuah kekhawatiran, juga sebuah harapan bagaimana nanti ke depan anak-anak petani ini harus siap mengambil peluang-peluang yang begitu banyak di dunia pertanian. Artinya bagaimana anak petani ke depan, harapan saya bisa menjadi petani pintar. Ya, petani pintar itu minimal ada 3. Dia pintar menanam, tapi pintar mengolah dan juga pintar menjual. Jangan sampai kita hanya pintar menanam tapi kita nggak tahu menjual, sehingga nanti ada orang tengah, middleman yang mendapatkan profit. Nah, tentu di sini kehadiran pemerintah, stakeholder yang ada itu wajib memberikan pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri ya. Jadi fasilitas-fasilitas ini sangat penting bagi generasi-generasi muda, bagaimana ke depan menciptakan entrepreneur muda di kalangan dunia pertanian. Dan anak muda juga yang di Bali, jangan ragu, jangan malu bahwa bertani itu tidak kotor, bertani itu tidak miskin, dan rubah mindset kalian menjadi petani kaya atau petani sukses. Seperti kata Pak Komang tadi ya, bukan lagi kita yang menghampiri bank, tapi banknya yang menghampiri ya, karena Astengkara nanti jadi nasabah prioritas gitu Pak ya. Oke, terima kasih Bu Gung Indra dan Pak Komang terkait sharing-sharing pada episode Ngopi Bli hari ini. Semoga pemirsa juga mendapatkan inspirasi dan juga semangat tersendiri untuk mengikuti jejak dari kisah-kisah inspiratif yang disampaikan oleh Bu Gung Indra selaku owner dari Agung Bali Collection, dan juga Pak Komang selaku bagian dari kelompok tani bawang merah tadi, dan juga owner dari Bali Arabica. Nah, dari podcast hari ini kita bisa lihat bahwa bagaimana sih pengaruh dari UMKM ini sendiri dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga lapangan pekerjaan ya. Tadi udah banyak banget yang bekerja di naungan UMKM binaan Bank Indonesia, serta bentuk-bentuk bimbingan yang Bank Indonesia berikan untuk mitra dan binaannya. Semoga pemirsa juga bisa mengikuti jejak inspiratif dalam podcast di episode kali ini, dan jangan lupa juga buat bangga buatan Indonesia ya Bapak Ibu ya, untuk terus menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan di Indonesia sendiri tentunya.
Nah, sampai sini saja dulu episode Ngopi Beli kali ini. Nantikan juga episode-episode berikutnya yang tentunya akan lebih inspiratif dan lebih mengunggah semangat dari pemirsa sekalian. Mungkin itu saja, sampai jumpa di Ngopi Beli berikutnya. Subscribe.